di antara gemericik air terjun hutan Amazon, di antara kelopak bunga yang merekah di pegunungan Andes, atau bahkan di kebun belakang rumahmu. Ada makhluk kecil yang bergerak seperti kilat, seolah potongan pelangi yang hidup. Ini adalah kolibri, burung terkecil di dunia, tapi dengan kekuatan yang mengalahkan hukum fisika. Tapi, bagaimana burung seberat 1 sendok teh ini bisa menjadi salah satu makhluk paling kompleks di bumi? Mari kita bahas. Sayap kolibri bukan sekadar sayap, mereka adalah helikopter alami. Dengan kecepatan kepakan hingga 80 kali per detik, kolibri bisa melayang di udara, terbang mundur, bahkan vertikal. Tulangnya yang ringan dan berongga memungkinkan manuver akrobatik yang mustahil bagi burung lain. Tahukah Anda, otot terbang kolibri membentuk 30% dari berat tubuhnya, setara manusia dengan dada sebesar drum. Jantung kolibri adalah mesin berdarah panas yang berdetak 1.200 kali per menit. 20 kali lebih cepat dari manusia. Di malam hari, untuk menghemat energi, detaknya turun drastis ke 50 kali per menit. Memasuki keadaan torpor, seperti zombie mini. Bayangkan jika manusia bisa melakukan itu, tidur nyenyak sambil memperlambat waktu. Bulu kolibri bukan diwarnai pigmen, melainkan kristal mikroskopis yang membiaskan cahaya. Saat bergerak, warna bulunya berubah dari hijau zamrud menjadi merah menyala. Efek yang disebut iridescence ini adalah ilusi optik tingkat tinggi seperti layar OLED hidup. Untuk mempertahankan metabolisme tercepat di dunia, kolibri harus menghisap nektar dari 1.000 bunga sehari. Mereka adalah pecandu gula sejati. Tapi jangan ditiru manusia ya. Konsumsi gulanya setara manusia minum 250 kaleng soda sehari. Makanya bahaya dong. Tapi jangan salah, mereka juga predator. Lidah bercabang mereka menjulur 13 kali per detik untuk menangkap serangga kecil, sumber protein untuk otot mereka. Di dunia kolibri, ukuran bukanlah masalah. Kolibri jantan adalah gladiator langit. Mereka bertarung dengan paruh sebagai pedang dan sayap sebagai perisai. Saat menyerang, kecepatannya mencapai 100 km per jam, lebih cepat dari cheetah. Satu serangan bisa merobohkan rival meski pertarungan ini menghabiskan energi untuk 2 jam terbang. Kolibri ruby, tenggorokan terbang non-stop 800 km, melintasi Teluk Meksiko 18-20 jam tanpa makan atau istirahat. Mereka mempersiapkan diri dengan menggemukkan tubuh hingga 50% beratnya. Ini seperti manusia lari maraton sambil membawa karung gula 30 kg. Bagaimana mereka navigasi? Mata mereka melihat ultraviolet dan otak mereka membaca medan magnet bumi seperti kompas hidup. Kolibri dan bunga adalah pasangan yang tak terpisahkan. Bunga Heliconia di Amerika Selatan, kelopaknya yang melengkung, cocok untuk paruh kolibri, dan lidah kolibri yang berbulu berfungsi untuk menyerap nektar lebih efisien. Ini adalah tarian mutualisme. Tanpa kolibri, hutan tropis mungkin hanya akan dipenuhi angin dan kesunyian. Beberapa bunga memiliki pendar ultraviolet yang hanya terlihat oleh kolibri, seperti papan iklan neon yang berkata, "Hei, nektar di sini segar." Bunga mimulus bahkan mengubah rasa nektarnya jika sudah diserbuk, mengusir kolibri agar pindah ke bunga lain. Ini adalah perangkap marketing alami. Peneliti di MIT mempelajari sayap kolibri untuk merancang drone mini. Ahli neurologi terkesima dengan otak mereka yang mampu memproses gerakan ultra cepat.
Bahkan kolibri menjadi inspirasi teknologi baterai. Bagaimana menyimpan energi besar dalam tubuh mungil. Sejak 1970, populasi kolibri rufous turun 67%. Pestisida neonikotinoid meracuni nektar, sementara perubahan iklim mengacaukan waktu migrasi dan mekarnya bunga. Di Costa Rica, 12% spesies kolibri kini terancam. Mereka seperti kanari di tambang iklim. Di California, kolibri anak hampir punah pada 1990-an berkat kampanye penanaman bunga asli seperti salvia dan penstemon. Populasi mereka pulih 300%. Ini bukti kita bisa menjadi bagian dari solusi. Kolibri mengingatkan kita bahwa hal-hal kecil punya kekuatan besar. Di setiap kepakan sayapnya ada pelajaran tentang ketahanan, keindahan, dan keseimbangan. Jika kolibri lenyap, siapa yang akan menari dengan bunga di puncak gunung? Siapa yang akan menjadi penjaga warna-warni alam? Mereka lah pengingat di dunia yang semakin cepat kita harus melambat untuk melihat keajaiban di depan mata kita.